Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan ekonomi ya teman-teman. Adapun pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang kegiatan ekonomi di bab 3. Kalau kita bahas tentang kegiatan ekonomi, kita ini selaku konsumen ya, selaku ada juga mungkin yang jualan ya, pedagang. Nah, itu apa namanya, perputaran ekonomi itu disebut dengan kegiatan ekonomi ya. Ada yang jual, ada yang membeli gitu. Ada yang meminta, ada yang menawar gitu ya. Sampai di sini ada nih ya, apa namanya, dan saya rasa ini sudah dijelaskan juga ya. Saya akan lanjut di sini perilaku konsumen ya, biasanya terkait dengan guna dan nilai barang. Ya, biasanya konsumen itu akan memilih-milih barang ya kan, menyesuaikan barang sesuaikan kebutuhan. Konsumsi bukan hanya berarti makanan dan minuman, tapi juga menyangkut berbagai kegiatan lain yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Ya, tentunya sih manusia itu untuk perlu makan konsumen ya, konsumsi ya, tapi kan konsumsi itu bukan hanya makanan saja, tapi ya baju gitu ya, kebutuhan lainnya, bahkan mobil dan lain-lain gitu ya, motor dan lain-lain. Apa namanya, guna dan nilai barang. Nah, ketika kita bahas tentang pem pembeli atau kita sebagai pembeli, tentu kita akan menilai barang itu, kebutuhan kita untuk apa sih? Nah, kegunaannya untuk apa sih gitu ya. Nah, konsumsi merupakan kegiatan penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan keinginan. Dengan kata lain, satu barang atau konsumsi oleh manusia jika barang tersebut berguna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tadi saya sampaikan, oh barang itu saya butuh meja untuk apa namanya, mungkin untuk belajar, oh saya butuh kursi untuk duduk, oh saya butuh baju untuk apa namanya, untuk ya penggunaan baju gitu ya. Oh saya butuh tas untuk bawa barang, oh saya butuh kasur untuk tidur, oh saya butuh kacamata untuk apa namanya, untuk melihat supaya lebih jelas. Itu kan sebagai kebutuhan ya, nilai barang dan gunanya untuk apa gitu ya. Guna barang kita bahas. Guna barang, kegunaan bentuknya. Nah, bentuknya suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk asalnya, misalnya kayu menjadi perabotan rumah tangga atau benang menjadi kain. Nah, ini lebih ke apa namanya, tujuan dari barang itu sendiri. Nah, tadi sampaikan barang itu akan lebih berguna jika awalnya barang apa namanya belum jadi ya, menjadi barang yang bernilai atau jadi yang bisa digunakan. Tadi misal kayu menjadi perabotan rumah tangga atau benang menjadi kain ya. Nah, ini kegunaannya. Misal apa lagi? Misal kayu menjadi kertas, karena kertas dijadikan dari kayu ya, dan kertas ada manfaatnya gitu ya. Dan juga tadi kayu bisa jadi rumah juga ya, ada manfaatnya di situ. Kalau cuman kayu doang ya nggak ada manfaatnya kan gitu. Nah, itu kegunaan bentuknya gitu ya, akan lebih berguna gitu ya. Terus lagi apa namanya, plastik-plastik ketika dijadikan suatu barang perabotan, misal jadi apa namanya, piring plastik gitu ya, akan lebih bernilai dan lebih berguna. Nah, itu kegunaan bentuk ya. Tadi suatu barang akan lebih berguna jika diubah dari bentuk asalnya. Kan tadi asalnya misal barang mentah lah ya, dijadikan menjadi barang yang berguna ya, untuk kehidupan sehari-hari, untuk kegiatan operasional hidup ya, salah satunya mungkin di bidang di rumah tangga ya, di rumah gitu ya. Mungkin kita butuh gelas untuk minum. Awalnya gelas itu dari apa namanya? Dari itu dari pasir kalau nggak salah itu ya, atau kita bahas tentang besi ya, dari tanah gitu ya, digali di apa namanya, ditambang lalu hasilnya dibawa keluar di atas dijadikan besi gitu ya. Kegunaan tempat, nah tadi kegunaan bentuk ya, kegunaan tempat ya, tentunya suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat yang tepat ya, misalnya pakaian tebal digunakan di tempat yang berhawa dingin. Nah, ini untuk kegunaan. eh Ini lebih kita bahas tentang guna barang ya, tujuan atau fungsi barang gitu ya. Misalnya kita punya baju ya, atau kita bepergian di luar negeri ya, tentunya di sana suhunya dingin. Nah, kita bisa tuh apa namanya, menyesuaikan tempat, kita beli baju apa baju tebal untuk apa sebenarnya, supaya hangat gitu badan kita nggak masuk angin misalnya. Eh, Kalau di Indonesia gimana? Karena cuaca di Indonesia kan nggak ada dinginnya ya, maksudnya nggak ekstrim banget karena kan kita nggak ada salju. Kalau di sana di luar negeri itu biasanya ada salju. Nah, itu tentunya apa namanya, apa menjadikan apa namanya, kegunaan tempat itu menjadi pilihan. Misalnya kita oke, di Indonesia ini ya kita jangan apa
ya menggunakan baju tebal ya, karena kan nggak terlalu dingin di sana, di Indonesia, tapi kalau di luar negeri oke gitu ya. Penggunaan kepemilikan, nah ini. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia, tentu kita juga, apa namanya, tadi kegunaan bentuk ya, atau enggak tentang guna dan nilai barang gitu ya. Tadi kalau kita bahas tentang guna dan nilai barang, berarti kita bahas tentang konsumsi ya. Konsumsi itu adalah penggunaan bahasanya ya. Kita membeli, ya, mengkonsumsi, memakan, atau menggunakan itu konsumsi teman-teman ya. Nah, di sini juga ada bagian A tadi guna barangnya, nilai barangnya, atau tujuan barangnya, fungsi barangnya untuk apa gitu. Kalau tadi misal ada kegunaan bentuk ya, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan apa namanya, kayu menjadi barang-barang yang berguna gitu ya, yang bisa digunakan. Kalau cuman kayu doang kan nggak bisa digunakan ya. Tapi kalau udah jadi barang ya bisa digunakan untuk kebutuhan konsumsi ya, penggunaan. Terus lagi gunaan tempat ya. Tempat itu menentukan juga ya, suatu barang akan lebih berguna jika berada pada tempat yang tepat ya. Misal tadi kita kita jualan baju nih di luar negeri, baju tebal ya, pasti akan berguna karena di sana ada musim salju atau enggak menyesuaikan pas musim salju kita jual apa baju tebal gitu ya. Tapi kalau di Indonesia nggak akan laku, mungkin laku ya satu dua, cuman kan di Indonesia nggak terlalu dingin gitu ya. Kalau di sana kan ada salju gitu. Ini kegunaan tempat ya. Bisa misal kita juga bisa jualan di apa namanya di daerah perkampungan ya, misalnya nggak ada apa namanya tuh warung gitu ya, karena jauh kemana-mana kita bisa jual barang-barang di situ gitu ya. Kita juga bisa misal jual token pulsa gitu ya, ketika apa, ketika kondisi di daerah itu tidak ada gitu ya, atau jauh kemana-mana misal, itu kan menyesuaikan tempat ya teman-teman. Misalnya kita di daerah ini apa namanya, banyak nih pisang, kita malah jual pisang ya nggak akan laku gitu. Mungkin ketika pisang itu udah diubah jadi makanan lain ya mungkin itu akan laku gitu. Menyesuaikan tempat ya. Kegunaan kepemilikan ya. Suatu barang akan lebih berguna jika telah dimiliki atau disewa oleh orang lain. Misalnya buku pelajaran di toko buku tidak mempunyai nilai guna, tetapi jika dimiliki oleh para pelajar berguna untuk meningkatkan kepandaian pengetahuan. Komputer yang masih berada di toko elektronik tidak mempunyai nilai guna sebelum komputer tersebut dibeli dan dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti mengetik naskah dan mendesain gambar. Nah, ini lebih ke kegunaan kepribadi untuk kepribadian. Ya, tadi misalnya buku pelajaran ya, ketika di toko buku ya nggak akan ada gunanya, soalnya nggak kita baca ya. Tapi ketika di pelajar, kita sebagai pelajar ya, kita membaca buku, nah kita akan menambah knowledge ya, pengetahuan kita, dan komputer juga ya, ketika hanya masih di toko dia nggak akan ada gunanya untuk kita. Tapi kalau kita udah apa, kita udah gunakan ya, kita udah pelajari ya, itu akan berguna. Gitu. Intinya gini, kegunaan kepemilikan itu barang yang nggak ada gunanya di toko misal bisa berguna ketika kita gunakan gitu ya, ketika kita udah jadi apa udah kita miliki gitu ya. Oke, misal nih apa ya, printer mungkin ya, kalau di toko kan nggak ada gunanya tuh ya. Tapi kalau kita udah beli, kita gunakan, kita buat cetak apa namanya, cetak naskah gitu ya, atau enggak cetak apa namanya, cetak atau kopi data gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Kegunaan waktu, di sini suatu barang akan bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat ya. Misalnya jas hujan digunakan pada saat hujan. Nah ini juga, biasanya gini ya prinsip teman-teman, prinsip penjual itu dia akan melihat beberapa aspek ya. Tadi bisa disampaikan, untuk pengusaha itu biasanya dia memikirkan dari mulai barang mentah akan jadi barang apa aja sesuai nomor satu yang tadi, terus lagi apa, dia akan menyesuaikan tempat, ketika kondisi tempat itu seperti apa, dia akan menjual apa, barang apa ya, yang sekiranya tidak ada di sana atau laku di sana, seperti itu. Menyesuaikan tempat ya. Terus kegunaan kepemilikan, nah, dia juga, ketika mungkin ya pengusaha, tapi ini lebih ke kepribadian atau konsumsi ya. Ketika seseorang itu, apa namanya, memiliki ya, barang ya, atau enggak ketika barang itu masih di toko, itu tidak ada fungsinya. Misal buku masih di toko, tadi nggak akan ada fungsinya. Tapi kalau udah ada di pelajar, dia akan baca, sehingga knowledge-nya, sehingga ilmunya akan bertambah. Nah, ada gunanya istilahnya begitu ya. Nah,
Begitupun dengan laptop atau komputer ketika hanya di toko ya nggak ada gunanya, nggak dipakai kan, seperti itu. Sehingga apa, tidak ada gunanya. Tapi ketika sudah dibeli, sudah dipergunakan oleh oleh kita, oleh manusia, oleh pelajar, oleh mahasiswa dan lain seterusnya, dia akan, berfungsi atau berguna gitu. Untuk apa saja sih? Untuk mendesain, untuk membuat ngetik dan lain-lain. Terus kegunaan waktu. Nah, di sini eh kita tahu ya di Indonesia ini ada beberapa musim ya. Ada musim panas, musim hujan, ataupun kalau di daerah luar negeri tadi saya sampaikan ada musim salju, musim panas barangkali ya, musim dingin gitu ya, musim kemarau ya. Nah, atau musim panas ya, kemarau itu musim hujan. Nah, itu bisa kita manfaatkan ketika kita jadi pengusaha ya. Karena kan kita bahas tentang apa tadi? Tentang apa ini tadi lupa, tentang kegiatan ekonomi, artinya perputaran. Nah, supaya apa namanya, perputaran itu berlangsung, maka kita harus apa namanya, kita harus mengetahui ya terkait dengan waktunya gitu ya. Kita nih pengusaha nih ya, misalnya karena ikut ilmu ekonomi itu lebih ke condong pengusaha teman-teman. Suatu barang akan lebih bermanfaat jika digunakan pada waktu yang tepat. Misalnya tadi jas hujan digunakan saat hujan. Misal kendaraan akan lebih tepat ketika kita ingin bepergian ya, berangkat kemana-mana. Tadi misal jas hujan akan lebih bermanfaat ketika digunakan di musim salju. Jas hujan apa? Jas besar, jas tebal gitu ya. Bukan tebal sih, artinya baju tebal lah ya. Sehingga sehingga apa namanya? Sehingga menahan dari hawa dingin gitu. Bisa aja begitu ya. Kegunaan pelayanan atau service ya. Service utility gitu ya, atau suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa, misal televisi atau radio ya, akan berguna jika ada siarannya. Ya betul. Nah, ini kegunaan pelayanan. Karena kan ini lebih ke jasa ya, namanya pelayanan. Bisa informasi ya, bisa video ya, bisa bisa voice ya, suara ya, yang sifatnya adalah memberikan gitu ya. Memberikan pelayanan seperti itu. Nah, tadi sampaikan suatu barang akan lebih berguna jika dapat memberikan jasa. Nah, misal apa? Misal televisi atau radio akan berguna jika ada siarannya. Jika HP akan berguna asal apa? Asal ada kuotanya. Sekarang nih kita teman-teman ya, eh, apa namanya, browsingan YouTube, internet atau apa namanya TikTok dan lain-lain itu berguna ya ketika apa? Ketika ada kuotanya. Tapi ketika tidak ada kuotanya nggak akan ada gunanya, kita nggak bisa akses ini itu gitu ya. Nah, seperti itu. Begitupun juga dengan televisi ya kan. eh Apa namanya, kalau nggak ada siarannya televisi ya nggak ada gunanya kan gitu, hanya media kan dia, informasi. Dan radio pun sama, kalau nggak ada apa namanya penyiarnya yang berbicara ya nggak ada gunanya gitu, informasinya nggak ada bisa. Nah, terus apa lagi gunaan pelayanan, tadi udah disampaikan apa eh HP. Terus lagi kalau di rumah sakit nih ya, teman-teman sering tuh mungkin mungkin apa pernah lihat ke rumah sakit ya. Nah, di rumah sakit itu sekarang kan udah ada apa namanya, mesin ya, mesin antrian. Nah, mesin antrian itu akan berguna jika ada apa, jika ada orang yang berkunjung gitu ya, berkunjung ke rumah sakit itu gitu ya, gitu. Nah, mesin ATM juga sama, mesin ATM akan berguna ketika ada seseorang yang ingin mengambil uang gitu kan, seperti itu. Nah, kita lanjut ya, kegunaan dasar ya. Tentunya suatu barang akan mengalami peningkatan. Ini kegunaannya, fungsinya teman-teman ya. Suatu barang akan mengalami peningkatan setelah diolah dari bahan dasar, bahan baku ya. Bahan dasar itu bahan yang belum diolah atau barang belum jadi. Menjadi barang jadi. Ya, misalnya apa? Kapas sebagai bahan dasar pembuatan benang, dan benang sebagai bahan dasar kain. Nah, ini lebih ke berantai ya teman-teman. Jadi kegunaan dasar ini sangat dasar. Kalau kita bahas tentang dasar berarti dari bahan baku, yang barang belum jadi dan menjadi barang jadi. Ini kegunaan dasarnya apa nih? Kegunaan dasarnya itu adalah untuk apa gitu. Misal tadi benang yang dibuat ya, yang dibuat digulung ya, bahan dasarnya terus akan menjadi dasar kain. Ya kan, kain itu dari apa nih? Dari benang. Kalau buku dari apa? Dari pohon, dari getahnya kalau apa gitu ya. Terus lagi apa namanya? Baju dari apa? Dari kain. Terus apa namanya? Besi dari apa namanya? Mentahan atau partikel-partikel gitu ya. Tambang, yang hasil tambang itu gitu.
kalau besi itu ya. Atau ya besi yang dalam tanah, masih dalam tanah gitu ya. Jadi partikel-partikel besi ya bahannya dasar terus digabungkan jadi besi ya. Entah itu setelah digabungkan itu entah kita mau bikin apa besi panjang gitu ya buat rumah tuh ya biasanya ya. Apa behal behal gitu ya. Terus bisa dijadikan sebagai blok silinder motor, blok silinder mobil kan itu dari besi teman-teman gitu ya. Mungkin ada campuran lain ya, bukan hanya besi saja. Terus lagi apa namanya? Apalagi ya yang biasa dibuat itu ya teman-teman, kegunaan dasar ya. Misal apa namanya? Sabut kelapa menjadi ada yang tahu sabut kelapa menjadi bahan busa gitu ya. Kalau di luar negeri itu dijadiin busa itu teman-teman ya. Cuman memang busanya busa nggak terlalu empuk kali ya. Saya kurang paham juga. Ya. Oke, sekarang kita bahas nilai barang. Kalau tadi gunanya barang, fungsinya barang ya. Nah, sekarang kita bahas ke nilai barang. Nah, kita jadi pengusaha lah ya, atau enggak jadi pembeli atau jadi pengusaha adalah biar gampang kita secara apa namanya logikanya ya. Suatu barang atau jasa dapat dikonsumsi ya, nilai barang nih. Terus, apa namanya barang itu ada nilainya teman-teman. Atau apa namanya tadi suatu barang atau jasa dapat dikonsumsi ya. Semua barang pasti bisa dikonsumsi ketika dibuat. Misal buku untuk menulis, pulpen untuk apa ya sebagai penulis bahan menulis gitu, tinta sebagai bahan untuk spidol gitu ya. Nah itu kan untuk memenuhi kebutuhan manusia jika mempunyai guna dan nilai, jika ada nilainya. Tapi jika nggak ada nilainya ngapain dibuat, kan orang begitu kira-kira. Berguna mempunyai arti bahwa barang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kita nih butuh apa ya pasti ada. Nah orang-orang itu orang kita itu kalau mau jadi pengusaha kita harus melihat melihat pasar, melihat kebutuhan masyarakat nih apa nih. Misalnya kalau ada inovasi nih ya, sekarang-sekarang ini banyak tuh inovasi-inovasi, bahkan inovasi yang hal kecil aja laptop HP ya. HP itu yang awalnya kecil kan, tombol biasa sekarang jadi agak lebar dan layar sentuh. Itu kan dari inovasi teman-teman. Itu dibutuhkan oleh manusia tentu untuk apa? Komunikasi, sama komunikasi. Terus lagi sekarang-sekarang nih pembelajaran juga bisa by online ya, sehingga mempermudahkan kita untuk belajar kan teman-teman. Nah, seperti itu. Itu adalah kemudahan ya. Itu adalah apa namanya barang ya yang mempunyai nilai. Dan nilainya untuk apa ya? Tadi apa namanya kalau HP tadinya apa namanya gunanya untuk komunikasi, untuk belajar, untuk bahkan sekarang kan HP itu bukan hanya untuk komunikasi saja. Kita juga bisa belajar dari HP ya, sama seperti kita ini, gitu ya. Oke, berguna mempunyai arti bahwa barang tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu manusia selalu berusaha untuk meningkatkan kegunaan barang. Semakin banyak guna barang maka semakin tinggi nilainya. Nilai suatu barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua. Nah, nilai barang itu ada dua teman-teman, nilai pakai objektif dan nilai subjektif. Kalau nilai objektif ya, nilai pakai nih ya, nilai pakai itu, oh sorry ya, jadi nilai satu barang dan jasa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu nilai pakai ya. Untuk pakai aja, hanya untuk dipakai. Nilai pakai objektif, artinya bendanya ya. Suatu barang dikatakan mempunyai nilai pakai objektif jika barang jasa tersebut dapat digunakan untuk memenuhi atau memuaskan kebutuhan manusia pada umumnya. Misalnya makanan dan minuman mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia, buku pelajaran bermutu mempunyai kemampuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Nah ini ada objeknya, ada bendanya. Tadi makanan ya sebagai bahan pokok, terus lagi apa? Buku pelajaran sebagai apa? Untuk sebagai peningkatan ya, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Karena kan kata orang tuh buku itu sebagai jendela dunia, artinya ya kalau mau ke dunia ya tinggal tinggal belajar aja buku banyak kan pembelajaran bahasa Perancis, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa apa sehingga kita seperti halnya mengelilingi dunia gitu. Dan kita sampaikan di sini ilmu itu menjadi bahan ya, dasar kita untuk apa? Untuk hidup gitu. Kita ingin hidup itu harus berilmu teman-teman gitu. Dalam artian kita harus belajar gitu. Uh, Belajar itu menjadi kewajiban.
Jadi kita harus selalu aware dengan belajar, kita harus selalu ingin belajar ya, apapun itu, ya karena apa? Karena gini, karena kalau kita misalnya kita udah jadi profesor, kita udah belajar panjang lebar, udah kita setahun 2 tahun kita nggak belajar, yang ada yang lama-lama itu hilang teman-teman, ya itu ya. Nah seperti itu. Nah kita lanjut kembali kepada materi. Nilai pakai. Tadi tentang nilai objektif saya rasa sudah ya, sudah dijelaskan. Tadi tentang kebutuhan pokok manusia tentunya tadi kayak makanan ya, baik makanan dan minuman. Nilai pakai objek ya, suatu barang dikatakan mempunyai nilai pakai subjek ya apabila seorang memberikan penilaian terhadap barang yang digunakan. Hal ini mengakibatkan nilai pakai subjek setiap orang berbeda-beda tergantung kemampuan barang tersebut memberikan kepuasan dalam memenuhi kebutuhan. Misalnya bagi seorang petani, cangkul sangat dibutuhkan dalam kegiatan pertanian ya, sehingga mempunyai nilai pakai yang tinggi. Bagaimana dengan seorang dokter? Apakah cangkul juga termasuk barang yang sangat dibutuhkan? Bagi seorang dokter, cangkul tidak dibutuhkan sehingga mempunyai nilai pakai yang rendah. Nah, eee, di sini bisa dikatakan adalah nilai sesuai dengan, tupoksinya. Kegiatannya apa, kerjaannya apa, gitu. Atau fungsinya apa. Misal tadi sampaikan, kalau kalau petani ya kebutuhannya adalah cangkul untuk membajak sawah, gitu ya. Kalau dokter ya kebutuhannya adalah, spatula atau apa ya, stetoskop ya, sorry, untuk pengecekan dada itu ya, cekan, nadi, itu fungsinya, fungsinya suara tuh ya, itu stetoskop itu. Terus kalau kita lihat dari apa, desainer ya, desainer kebutuhannya apa? Cangkul kah? Bukan. Desainer kalau misal desainer komputer ya, desainer apa, untuk ngedesain bangunan dan lain-lain, dia membutuhkan laptop gitu ya, untuk membuat dan itu sesuai dengan subjek kebutuhan, apa namanya, subjek kebutuhan orangnya, nilai pakainya, kan nilai kegunaan ya di sini. Misal nih, kita nih sebagai pelajar kebutuhan kita apa? Kebutuhan kita adalah buku misal ya, karena untuk belajar membaca misal ya, gitu. Terus belajar gitu ya, seperti itu. Terus kalau apa namanya, kalau tani udah, dokter udah, kalau guru apa gitu ya, apa namanya, kebutuhan guru adalah apa? Adanya buku juga sama untuk apa tuntunan mengajar. Ngajarin apa aja nih ya. Guru itu menyesuaikan dari buku gitu ya. Saya rasa cukup untuk bagian nilai pakai. Kita lanjut di bagian nilai tukar. Nah, kalau nilai tukar ya tentunya teman-teman juga sudah paham mungkin ya, tukar menukar gitu ya. Nilai tukar objektif ya, objeknya gitu ya, barangnya. Nilai tukar objektif merupakan kemampuan suatu barang, ya, misal untuk dapat ditukarkan dengan barang jenis lain, misalnya jasa pemetikan kelapa ditukar dengan imbalan berupa sepertiga bagian kelapa hasil petikannya. Artinya jasa memetikan kelapa mempunyai nilai tukar objektif ya. Ya, misal nih teman-teman kan banyak ya. Tapi kalau ini kan tukar menukar nih ya. Kita nih sebagai penyedia jasa nih, ngambil cengkeh misalnya, apa namanya, pengambilan cengkeh atau kopi. Nah, jasanya apa? Jasanya bisa aja uang imbalannya langsung, tapi kadang-kadang, mereka dengan hasilnya, misal kalau kamu dapat sekian kilo, kamu dapat sekian kilo ya, misalnya gini, kalau kita ini, apa namanya, saya pernah lihat bukan di kopi sih ya, di padi ya, kalau kita bahasanya apa sih ya, kayak kayak kita nanam di tempat orang dan hasilnya nanti dibagi 2 gimana gitu ya. Nah, kayak di padi loh contoh ya. Nah, itu nilai tukar kan, ditukar-tukar ya, saja seperti itu. Nah, apa namanya, misal, kita nih dalam 3 bulan ini kita dapat panen ya, sekitar 3 karung atau 10 karung. Nah, si 10 karung itu dibagi 2, yang si pemiliknya dan yang kita sebagai pengolahnya gitu. Yang pengolahnya itu ya berapa gitu ya, biasanya mungkin ada 3 karung gitu ya atau sama lah ya 5 karung bahkan menyesuaikan dengan kesepakatan bersama gitu ya. Tapi tadi kalau disampaikan di sini di pembelajaran
Contohnya memetikan kelapa ya, memetikan kelapa kalau misal kamu bisa memetik 10, untuk kamu 3, misalnya untuk kamu 2, itu sesuai kesepakatan lah ya, seperti itu teman-teman. Di sini nilai tukar objektif merupakan kemampuan suatu barang untuk dapat ditukarkan dengan jenis lain atau dengan barang jenis lain. Jadi lah, misal jasa pemetikan kelapa ya, hanya memetiknya kelapa ya, ditukar dengan imbalan berupa sepertiga bagian kelapa hasil petikannya. Dia dapat sepertiganya. Berarti kalau dapat 9 itu sepertiganya berapa? Tadi seperti saya contohkan, seperti padi dalam satuan karung lah ya. Artinya jasa metikan kelapa mempunyai nilai tukar objek gitu ya. Oke, nilai tukar subjek. Sekarang ya kita bahas. Nah, sebenarnya masih banyak lagi sih yang contoh untuk nilai tukar objektif untuk nilai tukar ya. Artinya ini lebih ke tukar-tukar itu ya. Dengan apa namanya ditukarkan dengan barang jenis lain. Misalnya tadi jasa dengan kelapa karena memetikan, tadi dengan ini atau sistem barter ya kalau di mana tuh di apa di Banten itu di Baduy ya. Kalau di Baduy itu dia nggak ada duit teman-teman, dia menggunakan barter nih. Misal lu punya ayam, gue punya punya sapi ya, nggak jangan sapi ya. Kemudian lu punya ayam misalnya, gue punya apa? eh ayam, misal gue punya beras gitu ya. Dia tuker aja ya berapa nih 10 liter beras satu beras satu ayam satu gitu ya. Nah, misal seperti itu bisa aja. Artinya ada pertukaran di situ. Terus lagi, cuma sekarang udah langka ya tukar menukar begini itu ya. Mungkin sedikit lah ya. Atau ya jarang gitu ya. Untuk tukar menukar itu rata-rata sekarang ini dengan imbalan ya. Lu kerja ya, petikin kelapa nih, apa namanya, imbalannya sekian ribu gitu ya. Lalu ambilin, lu kelola ya, kelola apa namanya padi gua misalnya. Nah, lu misal ya kalau bahasanya begitu. Kamu apa namanya kelola padi ya, nanti ketika hasilnya kamu bagian seperempatnya, tapi kamu diuangkan bisa juga seperti itu. Atau kadang langsung, oke kamu apa namanya kelola ya, nanti kamu setiap bulannya dapat bagian sekian. Bisa aja seperti itu. Nah, sekarang kita bahas tentang nilai tukar subjektif ya. Subjektif ya. Nilai tukar subjektif merupakan nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang dan jasa. Karena bisa ditukar dengan barang dan jasa lain untuk memenuhi kebutuhan. Misalnya menurut penarik beca, jasa pengantaran penumpang dari stasiun menuju pasar 5.000, tetapi menurut calon penumpang hanya senilai 3.000. Dengan demikian nilai tukar atas jasa menggayuh beca adalah nilai tukar subjektif menurut penilaian masing-masing kebutuhan. Nah, ini tadi sampaikan nilai tukar atas jasa mengayuh beca adalah nilai tukar subjektif menurut penilaian masing-masing kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhannya. Kalau kata si customer, wah ini kemahalan misalnya. Tapi menurut si customer, si apa namanya si pembuat ya, atau si buat itu disebut dengan produsen ya. Oke, menurut si produsen, wah ini segini ya harganya. Tapi menurut si customer ya, si pembeli ya, beli jasa atau apa, menurut dia ini harusnya apa namanya 3.000 gitu ya. Nah itu kan subjektif ya. Subjektif itu ke apa? Subjektif di sini adalah nilai tukar subjektif merupakan nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang dan jasa karena bisa ditukar dengan barang dan jasa lainnya untuk memenuhi kebutuhan. Nah, dia menggoes, mengantar orang, dia dapat uang, contohnya begitu lah ya. Terus apa? Ini lebih ke jasa ya, barang dan jasa, satu barang dan jasa, bisa aja jasa dan barang seperti itu. Oke, saya akan lanjutkan untuk apa namanya memberikan gambaran teman-teman terkait dengan nilai tukar subjektif supaya lebih jelas ya. Oke, jadi gini terkait dengan apa namanya nilai tukar subjektif saya sampaikan kembali. Nilai tukar subjektif itu nilai yang diberikan berdasarkan sudut pandang atau penilaian pribadi ya kan. Di situ ada nilai ya. Pribadi seorang terhadap barang atau jasanya. Nilai ini tidak apa
tidak tetap karena tergantung pada persepsi individu ya, yang berbeda dan dipengaruhi oleh kebutuhan preferensi atau keadaan seseorang. Konsep ini menunjukkan bahwa tidak ada nilai absolut untuk suatu barang atau jasa. Jadi tadi bisa saling tawar-menawar atau menurut si tukang beca ini pas sekian, tapi menurut si customer itu harusnya sekian gitu ya biayanya. Tentunya konsep ini tadi menunjukkan bahwa tidak ada nilai absolut untuk suatu barang atau jasa. Absolut itu kekal ya. Setiap individu dapat menilai nilai secara berbeda. Contoh penjelasan kita jelaskan juga. Seorang penarik beca mungkin menilai jasa mengantar penumpang dari stasiun ke pasar layak dihargai 5.000. Tentu hal ini berdasarkan usahanya, jarak yang ditempuh jauh kan, dan kebutuhan untuk memenuhi penghasilan harian. Namun, calon penumpang mungkin menilai jasa tersebut hanya seharga 3.000. Karena apa? Karena ia memiliki anggaran terbatas, ya, atau merasa jaraknya terlalu dekat untuk dihargai lebih tinggi. Nah, begitu ya, teman-teman ada apa namanya? Ada gambaran ya terkait yang ini. Akhir. Nilai ini bersifat subjektif karena apa? Didasarkan pada kebutuhan dan penilaian masing-masing. Ya, jadi penilaian nih bahasanya kan tadi sampaikan ada nilai. Nah, menurut si A ini asumsi lah ya atau argumen ya pendapat. Ini kayaknya harganya cukup segini deh gitu. Kayak tawar-menawar gitu lah ya. Tidak ada salah atau benar karena setiap orang memiliki alasan sendiri untuk menilai suatu barang atau jasa. Nah, gitu ya. Contoh lain di sini kita sampaikan lagi. Contoh pedagang dan pembeli di pasar. Teman-teman sering ya ke pasar ya. Dan teman-teman tuh apa namanya? Kadang juga ada pedagang juga dan kita juga hampir menjadi pembeli ya. Ini konsepnya ada di pasar. Seorang pedagang buah nih ya, menjual satu kilogram mangga seharga 20.000. Namun seorang pembeli merasa harga tersebut terlalu mahal dan hanya ingin membayar 15.000. Penilaian subjektif ini dipengaruhi oleh persepsi pembeli yang menganggap mangga dengan kualitas tersebut tidak layak dihargai lebih dari 15.000. Nah, ini tadi ke penilaian. Terserah mau beli atau enggak gitu kan. Gitu. Terus ada jasa cuci kendaraan. Pemilik jasa cuci mobil menawarkan harga 50.000 untuk membersihkan kendaraan mobilnya. Seorang pelanggan setuju dengan harga tersebut karena ia merasa hasil cuciannya berkualitas dan hemat waktu. Cepat ya. Wah, cepat banget dan hemat dan hasilnya oke lah ya, bagus gitu ya. Namun pelanggan lain mungkin merasa harga tersebut terlalu mahal. Karena apa? Karena ia merasa mencuci mobil sendiri di rumah dengan biaya lebih rendah. Kesimpulannya apa sih terkait dengan ini? Oke, nilai tukar subjektif ini. Kesimpulannya adalah nilai tukar subjektif sangat bergantung pada sudut pandang. Artinya ya pandangan kita terkait dengan apa yang ingin kita beli gitu ya. Kebutuhan dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya cuci mobil itu kayaknya harganya nggak terlalu segitu deh kemahalan gitu. Nah, saya juga bisa sendiri. Nah, karena bisa sehingga dihargain murah gitu ya. Misal ya pandangannya gitu ya. Dan persepsi setiap orang. Nah, persepsi itu perspektif ya atau nilai seseorang. Misal tadi apa namanya gegoes beca itu ke sana dari pasar ke stasiun atau stasiun ke pasar itu kemahalan 5.000 harusnya 3.000. Nah, itu perspektif ya. Ya kita nggak bisa itu. Ya terserah orang mau beli ya silakan, kalau enggak ya terserah atau enggak mau nawar ya silakan seperti itu kan. Kalau dalam konsep ekonomi ya, konsepnya usaha gitu ya. Tentu pemahaman ini penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berinteraksi atau melakukan negosiasi ya. Tadi negosiasi dulu tuh, negosiasi itu nawar, nawar-menawar teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup teman-teman untuk pembelajaran kita terkait dengan apa namanya eh, di sini nilai barang ya. Nilai barang itu tadi dibagi dua, nilai pakai ya. Untuk kegunaan nilai pakai itu dan nilai tukarnya untuk apa namanya untuk ditukarkan ya. Oke, saya rasa itu untuk pembelajaran kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan di pembelajaran berikutnya, itu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi ya. Berarti kalau kita bahas tentang faktor-faktor apa namanya yang mempengaruhi tingkat konsumsi, faktornya apa aja sih? Berarti pertanyaannya itu nanti kita akan ulas di pembelajaran berikutnya. Oke, itu saja terkait dengan pembelajaran kita kali ini. Demikian, terima kasih. Semangat untuk kita semua. Terima kasih.